Pada suatu masa, tatkala kota Baghdad masih berdiri megah di bawah bayang-bayang keadilan Khalifah Harun ar-Rasyid, tibalah seorang pendeta dari negeri jauh, bernama Elman. Ia datang bukan dengan kerendahan hati, melainkan dengan dada menggembung oleh kesombongan, dan lidah tajam bak sembilu yang baru diasah. Pendeta Elman terkenal di negerinya karena kefasihannya berbicara, kebiasaannya berdebat, dan kelihayannya memutar kata demi menguasai lawan. Ia mendaku dirinya pengungkap kebenaran sejati, dan tiada pernah absen dari mencemooh kepercayaan yang berbeda dengan keyakinannya. Begitu tiba di Baghdad, ia tidak memilih diam dan menyelam dalam hikmah kota ilmu itu. Tidak, ia justru naik ke mimbar pasar setiap hari Jumat, berdiri di tengah-tengah keramaian dengan jubah hitam panjangnya yang berkilau seperti malam, dan berkata, "Wahai penduduk Baghdad, sampai kapan kalian ditipu oleh dongeng, dilalaikan oleh dusta, dan disihir oleh orang gila yang bernama Abu Nawas?" Serentak kerumunan menjadi riuh. Nama Abu Nawas, sang pujangga nyeleneh yang cerdiknya tak tertandingi, adalah nama yang harum dan digandrungi rakyat jelata maupun bangsawan. Namun, pendeta Elman tidak berhenti di situ. Dengan senyum sinis ia menambahkan, "Jika benar ia cerdas, panggil ia kemari. Biar aku telanjangi kebodohannya dengan kata-kata dan kucabut jubah kehormatannya dengan logika." Mendengar ucapan yang seperti badai menghantam dinding kehormatan, sebagian rakyat terdiam, sebagian lainnya marah. Namun tiada seorang pun menyampaikan tantangan itu kepada Abu Nawas. Kenapa demikian? Sebab Abu Nawas, sejak 2 bulan terakhir, menyepi. Ia menepi dari keramaian, memilih hidup dalam diam di balik halaman masjid tua di ujung kota. Ada yang berkata ia sedang bertobat, ada pula yang bilang ia tengah menulis kitab kearifan. Namun kabar tentang penghinaan pendeta itu akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Seorang bocah kecil, pengagum setianya, menyusup ke bilik beliau sambil terisak, "Wahai tuanku Abu Nawas, ada orang baru, tinggi besar, lidahnya seperti ular. Ia mencacimu di pasar, menyebutmu penipu dan pengecut." Abu Nawas yang sedang memegang bulu penanya, hanya diam sejenak. Kemudian ia tersenyum tipis, menatap langit dari sela jendela, lalu berkata dengan suara lirih, "Ah, sudah lama daku tak bersua dengan orang congkak. Tampaknya, waktu untuk bermain telah tiba kembali." Ia bangkit dari duduknya, menyisir rambutnya yang mulai memutih, dan berseru, "Anakku, sampaikan kepada pendeta itu, bahwa Abu Nawas akan datang, tapi bukan untuk bertarung lidah, melainkan menguji benak dan batin. Katakan padanya, hari Jumat depan, Abu Nawas akan berdiri di pasar, di tempat ia menghina dan biarlah kebenaran berdiri sendiri." Hari Jumat pun menjelang. Pasar Baghdad, yang biasa riuh oleh teriakan pedagang dan canda tawar-menawar, pagi itu dipenuhi kerumunan yang tak biasa. Warga berduyun-duyun datang, tua muda, kaya miskin, dari penjuru kota hingga pelosok kampung. Mereka semua ingin menyaksikan pertemuan dua kutub, pendeta Elman yang pongah, dan Abu Nawas sang jenaka bijaksana. Pendeta Elman berdiri di atas panggung kayu yang biasa digunakan penjual rempah mengumumkan harga. Ia berpakaian megah, berjubah tebal dengan bordiran emas, dan membawa gulungan kitab di tangan kanan, seolah hendak membacakan hukum kepada dunia. "Mana dia?" teriak Elman lantang. "Mana si cerdik yang kalian puja itu? Jangan-jangan ia memang pengecut seperti yang kuperkirakan." Orang-orang menoleh ke kanan dan kiri. Tak tampak bayang-bayang Abu Nawas. Wajah-wajah mulai muram, beberapa terdiam, sebagian mulai gelisah. Elman melihat keresahan itu dan menambahkan, "Lihatlah wahai manusia Baghdad. Ia tahu bahwa kebenaran ada di pihakku. Sebab itu ia memilih bersembunyi seperti tikus di lubang." Tiba-tiba, dari arah utara pasar, seorang pemuda kurus berlari tergopoh-gopoh. Nafasnya terengah, wajahnya penuh peluh. "Wahai pendeta," Abu Nawas menitipkan pesan. "Ia tidak dapat datang hari ini. Ia tengah sibuk, menimbang batu dan menghitung bayangan." Elman tertawa keras. Suaranya menggema seperti petir palsu. "Menimbang batu? Menghitung bayangan?"
Ini alasan seorang pengecut atau gila? Orang-orang pun mulai terbelah. Ada yang mengangguk, ada pula yang tersenyum simpul, sebab mereka tahu, setiap kata Abu Nawas tak pernah sekadar bunyi, selalu ada makna terselubung di balik kejenakaannya. Di balik jendela kecil rumahnya, Abu Nawas sedang duduk di atas tikar lusuh, menyeduh secangkir teh cengkeh. Ia mendengar kabar bahwa pendeta itu mengamuk dan menantangnya lagi minggu depan. Namun ia tetap tenang, bahkan menulis di dinding rumahnya sebuah kalimat. Yang tertawa hari ini, belum tentu mampu menjawab tawa esok hari. Keesokan harinya, halayak membicarakan kata-kata itu. Kota Baghdad pun gaduh dengan teka-teki. Apa maksud Abu Nawas menimbang batu dan menghitung bayangan? Sementara itu, Pendeta Elman semakin panas. Ia berkeliling dari satu majelis ke majelis lain, menantang siapapun yang berani mengangkat nama Abu Nawas. Aku ingin berdebat dengannya. Bukan melalui utusan, bukan lewat teka-teki, tapi di hadapan seluruh Baghdad. Akhirnya, seorang hakim tua, bijak dan netral, berkata kepada pendeta, "Kalau engkau benar hendak mencari ilmu, bersabarlah. Tapi jika hanya ingin mencari nama, bersiaplah, sebab Abu Nawas bukan manusia yang datang karena dipanggil. Ia datang karena waktunya telah tepat." Pendeta Elman pun mengangkat dagunya dan berkata angkuh, "Baiklah, maka minggu depan, pada hari dan jam yang sama, aku tunggu dia. Jika ia tak datang, aku akan umumkan bahwa Baghdad telah tertipu oleh seorang badut berjubah bijak." Begitulah, badai kata-kata menggulung kota. Dan sementara dunia ramai berbicara, Abu Nawas menyepi lebih dalam, menyiapkan bukan hanya jawaban, tetapi pelajaran yang tak akan dilupakan. Jumat pagi yang telah dijanjikan pun datang. Langit Baghdad seakan tahu bahwa hari itu tak biasa. Awan menggantung malu, matahari terlambat naik, dan angin menyelinap pelan membawa kegelisahan yang tersembunyi di wajah orang-orang. Pasar utama Baghdad sudah ramai sejak fajar. Para penjual tidak banyak berseru hari itu, sebab mereka lebih sibuk membenahi lapak agar mendapat posisi terbaik untuk menyaksikan pertunjukan akal yang akan terjadi. Di tengah pasar, telah disiapkan panggung bundar dari peti-peti kayu dan tikar-tikar tua. Seorang kadhi, hakim agama, duduk di kursi rotan sebagai saksi adil. Di sisinya duduk dua penulis muda dengan pena dan papan catatan. Merekalah yang akan mencatat setiap kata, untuk kelak dijadikan pelajaran dan diabadikan dalam hikayat. Pendeta Elman muncul dengan megah. Jubah hitamnya disulam benang perak, dan salib besar tergantung di dadanya. Wajahnya kaku, senyumnya tipis, penuh rasa menang sebelum bertarung. "Hari ini, wahai Baghdad, aku akan membongkar ilusi kalian. Abu Nawas hanyalah fata morgana, tampak bijak dari jauh, namun rapuh bila didekati." Sorak-sorai terdengar dari pengikutnya yang telah ia bawa dari kedutaan asing. Namun warga Baghdad hanya menunduk atau menggeleng pelan, sebab mereka tahu, abu arang tak akan menyala. Tapi api kebenaran lambat laun membakar dalam diam. Beberapa saat kemudian, terdengar suara lembut di kejauhan. Warga mulai berdiri, menoleh, mengangkat wajah. Dari arah selatan pasar, tampak seorang tua berjubah putih lusuh, berjalan perlahan. Abu Nawas datang. Namun tak sendiri. Di belakangnya, 5 anak kecil mengikutinya. Masing-masing membawa batu dari berbagai ukuran, dan satu membawa cermin bundar yang memantulkan cahaya pagi. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya diam dan menunduk hormat ketika sampai di panggung. Pendeta Elman menahan tawa. Melihat penampilan Abu Nawas yang sederhana, dan iringan anak-anak, ia merasa yakin ini akan menjadi kemenangan paling mudah. "Engkau datang juga akhirnya," ujar Elman, "dan bahkan membawa mainan. Mungkin engkau hendak membuatku tertawa sebelum aku mengubur argumentasimu." Abu Nawas hanya tersenyum. Matanya redup namun tajam. "Mainan bagi orang pongah adalah pelajaran bagi yang rendah hati, Tuan Pendeta. Dan bila engkau sabar, mungkin hari ini engkau akan belajar meski sekadar menghitung bayangan." Warga tersenyum. Beberapa bahkan mulai berbisik. Ia datang bukan dengan ancaman, tetapi dengan lambang. Ini pertanda sesuatu besar akan terjadi. Kadhi mengangkat tangannya.
Menyilakan debat dimulai. Waktu dan tempat telah ditentukan. Dua lidah akan berbicara, namun satu hati yang akan diuji. Kami, rakyat Baghdad, menjadi saksi dan penimbang hikmah. Pendeta Elman segera membuka dengan pertanyaan pertama. Suaranya tegas, matanya menyipit. Wahai Abu Nawas, katakan padaku, jika akalmu setajam yang kau banggakan, jawab dengan logika yang murni. Apakah Tuhan itu bisa terlihat dengan mata kepala? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memandang langit sejenak, lalu menoleh ke salah satu anak kecil pembawa cermin. Angkat cerminmu tinggi-tinggi, wahai anakku. Anak itu menurut. Sinar matahari mengenai cermin, dan memantul ke wajah pendeta Elman hingga ia menyipitkan mata. Abu Nawas berkata pelan, "Itu hanya bayangan matahari, Tuan Pendeta. Padanya engkau tak bisa menatap langsung, meski ia terbit saban hari di atas kepala. Jika cahayanya saja tak sanggup engkau pandang, bagaimana bisa engkau minta wajah Tuhan ditunjukkan di hadapanmu?" Seketika, pasar menjadi hening. Tidak ada jawaban. Bahkan Elman tak berkedip, seolah tersihir oleh sinar kecil yang menyentuh wajahnya. Abu Nawas menunduk, lalu berkata, "Aku belum menjawab dengan kata. Baru dengan pantulan. Dan engkau sudah terdiam." Setelah sinar cermin memantul dan membuat pendeta Elman bungkam sejenak, suasana pasar berubah dari gemuruh menjadi senyap, seolah waktu sendiri berhenti menunggu jawaban berikutnya. Kadhi yang memimpin pun berkata, "Silakan lanjutkan, Tuan Pendeta. Sebab hari ini bukan tentang siapa yang lebih lantang, tapi siapa yang lebih bijak." Pendeta Elman, meski terpukul oleh jawaban tadi, belum menyerah. Wajahnya menegang, matanya menatap Abu Nawas dengan sorot tajam. Ia mulai menyusun siasat, sebab ia tahu, menjatuhkan orang cerdas bukan dengan satu serangan, tapi dengan pertanyaan berlapis yang menjebak. Ia pun mengajukan pertanyaan kedua. "Wahai Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Penyayang, mengapa Ia menciptakan penyakit, derita, dan kematian? Apakah itu bentuk kasih atau kekejaman?" Orang-orang berbisik. Pertanyaan itu berat. Tidak hanya bagi para pendengar, tapi juga bagi para penulis hikmah. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia mengambil sebongkah batu kecil dari anak yang membawakannya, lalu berkata, "Tuan Pendeta, apakah engkau pernah melihat seorang tukang ukir batu?" "Tentu," jawab Elman, curiga. "Dan apakah tukang ukir itu akan mengukir batu dengan kelembutan?" "Tidak. Ia pukul batu itu berkali-kali, bukan?" "Ya, sebab itulah caranya membuat bentuk yang indah." Abu Nawas mengangguk. Demikian pula Tuhan. Hidup adalah batu, dan ujian adalah pukulan. Ia tidak menghancurkan kita, tetapi sedang membentuk kita. Maka derita bukan tanda Tuhan kejam, tetapi bukti bahwa kita sedang diukir menuju bentuk yang lebih baik. Sekali lagi, pasar terdiam. Hanya terdengar desiran angin yang menyapu debu di tikar-tikar pedagang. Seorang lelaki tua di pojok pasar meneteskan air mata tanpa sadar. Namun pendeta Elman, dengan cepat menukas. "Kata-katamu indah, Abu Nawas. Tapi jawab aku satu lagi. Apakah yang lebih besar dari langit dan lebih dalam dari lautan, namun tak dapat digenggam tangan, tak pula bisa dilihat mata?" Ia yakin, pertanyaan ini akan membuat Abu Nawas kebingungan. Tapi sang pujangga hanya tertawa kecil dan memandang para anak kecil yang duduk di samping panggung. "Wahai anak-anak, mari dekat ke sini." Mereka mendekat, dan Abu Nawas berkata pada mereka, "Berikan aku sesuatu yang lebih besar dari langit, lebih dalam dari lautan, dan tak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan." Seorang anak mengangkat tangan. "Itu hati manusia, tuanku. Bila ia sombong, lebih tinggi dari langit. Bila ia gelap, lebih dalam dari samudera. Dan bila ia baik, ia bisa mengangkat dunia." Abu Nawas menoleh ke pendeta Elman, lalu berkata, "Engkau tadi bertanya pada akal. Kini anak kecil menjawab dengan hati. Maka tanyalah dirimu sendiri. Engkau datang membawa pertanyaan, tapi pulang dengan pelajaran."
Elman menggertakkan giginya. Ia tak menyangka seorang anak bisa menjawab pertanyaannya yang paling rumit. Ia mulai gusar, sebab ia merasa benteng logikanya digerus oleh kejujuran yang datang dari mulut-mulut yang tak terduga. Namun ia belum selesai. Ia masih menyimpan satu jurus terakhir, yang ia percaya akan membuat Abu Nawas tak mampu menjawab. Dan ia akan mengucapkannya di hadapan seluruh kota pada episode berikutnya. Pendeta Elman mulai gelisah. Dahi mengerut, tangan bergetar halus di balik jubahnya yang tebal. Ia menatap Abu Nawas seperti pemburu yang telah kehabisan anak panah, namun masih ingin bertarung. Namun ia punya satu senjata lagi, bukan pertanyaan logis, melainkan celaan terselubung yang dibalut teka-teki, berharap Abu Nawas akan terpancing amarah atau terjerembab dalam permainan kata. Ia melangkah maju dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kabarnya engkau lebih suka duduk bersama pemabuk daripada ulama, lebih sering tertawa di warung daripada menangis di masjid. Maka katakan padaku, apakah kebodohan itu menular? Sebab engkau duduk di antara orang bodoh, dan mereka mengagumimu." Orang-orang mendadak sunyi. Pertanyaan itu bukanlah teka-teki, tetapi sebuah serangan ke pribadi. Namun bukan Abu Nawas namanya bila mudah terbakar oleh hinaan. Ia justru tertawa kecil, menepuk lututnya, lalu berkata lantang, "Tuan Pendeta, engkau salah. Aku duduk di antara orang bodoh bukan karena aku bodoh, tapi agar mereka tahu bahwa bodoh itu bukan kutukan. Sedangkan engkau," lanjutnya sambil menatap lurus mata Elman, "sering duduk di antara orang pintar, tapi tak satu pun yang tampak lebih pintar darimu. Maka akankah aku bertanya, apakah kesombongan itu menular pula?" Tawa pun meledak di seluruh pasar. Para penonton yang sejak tadi menahan geram, kini terbahak-bahak. Bahkan Kadhi yang semula menjaga wibawa, menutup mulutnya agar tawa tak meledak keluar. Anak-anak yang duduk di belakang Abu Nawas bertepuk tangan pelan. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berdiri, mendekat ke Pendeta Elman, lalu berkata dengan nada rendah namun penuh kuasa, "Tuan Pendeta, engkau datang membawa kata-kata untuk menghina. Aku menjawabnya dengan tawa. Tapi ketahuilah, gelak tawa dari hati yang ikhlas lebih tajam dari ejekan yang dibungkus logika. Engkau bertanya, mengapa aku duduk bersama pemabuk dan orang bodoh? Karena aku tahu, mereka sadar akan kekeliruannya dan ingin berubah. Sedangkan engkau duduk di singgasana tinggi, tapi menutup telinga bagi kebenaran yang tak berasal dari dirimu." Tiba-tiba, dari arah barat pasar, terdengar tepuk tangan satu orang. Lalu dua. Lalu ramai. Bahkan beberapa orang berdiri, menunduk hormat pada Abu Nawas. Pendeta Elman memerah wajahnya, tapi tak lagi dapat bicara. Lidahnya keluh. Pertanyaannya sendiri menjadi tombak yang berbalik arah. Abu Nawas menutup kata-katanya dengan senyum. "Hari ini, aku tidak menjawab sebagai cendekiawan, tetapi sebagai manusia yang mencintai kebenaran lebih dari pujian. Maka bila engkau hendak mencerca lagi, datanglah dengan hati, bukan hanya mulut." Pasar pun bergemuruh. Tapi bukan karena amarah atau kegaduhan, melainkan karena kekaguman dan penghormatan. Hari itu, Baghdad masih membicarakan peristiwa Jumat lalu. Nama Abu Nawas kembali mekar di lidah-lidah rakyat. Dari warung kopi hingga majelis hakim, dari taman istana hingga bangku pengemis. Namun di satu sudut rumah besar, Pendeta Elman menggertakkan gigi. Ia mempermalukanku bukan dengan hujah, tetapi dengan tawa. Orang-orang itu, mereka tak mengenal logika. Ia menatap seorang pengikutnya yang berpakaian seperti saudagar kaya. Kau harus menjebaknya. Jika kita tak mampu mengalahkannya di atas mimbar, maka jatuhkanlah ia di jalanan." "Apa perintahmu, Tuan?" tanya si saudagar pura-pura. "Samarlah engkau sebagai pengemis bodoh. Datangi Abu Nawas di keramaian. Ajukan pertanyaan yang memancing kemarahan atau kebodohan. Pastikan ia berkata sembarangan di depan banyak orang. Dan aku akan hadir di sana, sebagai saksi yang berpura-pura tak tahu apa-apa." Maka pada hari pasar berikutnya, Abu Nawas duduk di pinggir lapak seorang penjual buku tua, tengah membaca lembaran filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Tiba-tiba muncullah seorang pengemis compang-camping, menyapa dengan suara lantang. "Wahai Tuan Abu Nawas, aku lapar. Tapi aku tak ingin roti, aku ingin kau jawab pertanyaanku." Orang-orang mulai menoleh. Si pengemis melanjutkan, seolah benar-benar tolol. "Katakan padaku, mana yang lebih dahulu, ayam atau telur? Dan bila engkau salah menjawab, aku akan bilang pada dunia bahwa engkau tak lebih pandai dari seekor itik." Abu Nawas meletakkan kitabnya perlahan. Ia menatap si pengemis itu, yang matanya terlalu tajam untuk seorang gila. Ia tersenyum. Ia tahu, ini bukan pertanyaan, ini perangkap. "Wahai saudara," ujar Abu Nawas sambil berdiri, "pertanyaanmu itu adalah pertanyaan kuno, namun belum pernah diberi jawaban dengan sarapan." "Sarapan?" tanya si pengemis, bingung. "Mari kita tanyakan pada perutmu," ujar Abu Nawas sambil merogoh kantongnya. Dikeluarkannya sekeping uang dinar. Lalu ia panggil seorang penjual makanan. "Bawakan 2 piring, 1 berisi telur rebus, 1 berisi ayam panggang." Orang-orang mulai tertawa kecil. Si pengemis mulai risau. Abu Nawas lalu berkata kepada halayak, "Kita tak usah berdebat tentang mana yang lebih dulu, sebab perutnya tak peduli filsafat. Ia hanya tahu bahwa ayam dan telur sama-sama mengenyangkan." Orang-orang tertawa dan bertepuk tangan. Si pengemis terdiam, tak tahu harus berkata apa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mendekat ke si pengemis, lalu berbisik, "Sampaikan pada tuanmu bahwa kebijaksanaan tak bisa ditumbangkan oleh sandiwara. Jika ia ingin menjatuhkan seorang yang memakai akal, jangan kirimkan badut, kirimlah cermin." Wajah si pengemis pucat. Ia segera pergi, disaksikan tawa orang-orang. Di kejauhan, di balik tenda-tenda pasar, Pendeta Elman menggenggam tongkatnya erat, wajahnya merah padam. Ia tahu, siasatnya gagal. Ia kini bukan hanya dikalahkan oleh kata, tapi juga ditelanjangi oleh kebijaksanaan yang lembut namun tajam. Hari Jumat ketiga semenjak perdebatan pertama, Baghdad kembali gegap gempita. Namun bukan karena pertunjukan yang dijanjikan, melainkan karena kabar yang beredar dari mulut ke mulut. Pendeta Elman akan menghadap Abu Nawas sekali lagi, di hadapan rakyat dan di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri. Khalifah yang mendengar riuh kisah mereka dari para wazir, penasaran dan ingin menyaksikan langsung bagaimana seorang pendeta cendekia dari negeri jauh bisa kalah oleh seorang pujangga kampung dari Baghdad. Maka pagi itu, pasar tak hanya dipenuhi rakyat jelata, tetapi juga para kadhi, penyair, filsuf, pedagang, hingga penjaga istana. Abu Nawas hadir dengan pakaian paling sederhana, jubah putih bersih, tanpa hiasan, tanpa tongkat, tanpa alas kaki. Di tangannya hanya sebuah gulungan kecil dari kertas daun lontar, tak tampak apa isinya. Sementara itu, Pendeta Elman datang dalam balutan jubah baru. Ia tampak lebih tenang. Namun di balik ketenangannya ada arus kegelisahan. Ia tak menyangka rencana terakhirnya gagal. Tapi kini, ia datang bukan untuk berdebat, melainkan untuk menuntut pembuktian terakhir. "Wahai Abu Nawas," katanya di hadapan halayak dan khalifah sendiri, "engkau telah menjawab segala pertanyaanku. Namun aku punya satu permintaan terakhir." Abu Nawas menunduk sopan. "Sebutkanlah satu hal, satu saja, yang tak bisa dijawab olehmu, tak bisa dijelaskan dengan logikamu, tak bisa kau jawab dengan jenakamu." Semua mata memandang Abu Nawas. Pertanyaan itu aneh, sebab ia bukan permintaan akan jawaban, tetapi permintaan akan ketidakmampuan. Abu Nawas membuka gulungan kertas di tangannya. Di dalamnya hanya satu kalimat. Orang yang telah menutup hatinya, tak akan tercerahkan oleh 1000 cahaya pun. Ia gulung kembali kertas itu, lalu menatap wajah Pendeta Elman, dan ia tak menjawab satu kata pun. Tidak satu kalimat, tidak satu tawa, tidak satu isyarat. Ia hanya diam. Dan diamnya itu lebih keras dari ribuan debat. Khalifah Harun ar-Rasyid menoleh pada wazirnya dan berbisik. Ia menjawab tanpa menjawab. Pendeta Elman mulai gemetar. Diam itu menusuknya lebih dalam dari segala jawaban sebelumnya. Ia mencoba bicara, namun lidahnya keluh.
Ia hendak menantang lagi, namun akalnya sendiri sudah menolak. Akhirnya, ia menjatuhkan tongkatnya dan berkata lirih, Aku tak lagi punya pertanyaan." Ia pun meninggalkan panggung, perlahan, diiringi tatapan sunyi ribuan pasang mata. Bukan karena kalah oleh Abu Nawas, tetapi karena ia akhirnya kalah oleh dirinya sendiri. Khalifah berdiri dan berseru, "Wahai Abu Nawas, engkau tak hanya memenangkan hati rakyat, tapi telah menunjukkan bahwa kebenaran tak selalu lahir dari lidah." Terkadang ia bersemayam dalam diam. Seluruh pasar bersujud dalam takzim. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berjalan turun dari panggung, perlahan, seperti biasa. Dan pada wajahnya, tak tampak bangga. Hanya ketenangan seperti embun pagi yang tak pernah membanggakan kesejukan.